dan jangan umur menanggapi setelah dewasa sekarang. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah menyempatkan waktu untuk hadir pada hari ini karena kita akan berdiskusi mata kuliah pengembangan kurikulum di sekolah dasar dengan materi kurikulum yang pernah ada setelah pendidikan. Yaitu untuk materi pertama itu mengenai sejarah kurikulum ya. Sejarah kurikulum. Oke, ada yang mau menjelaskan penjelasan saya? Boleh. Pertama adalah menjelaskan untuk paragraf pertama atau paragraf pertama mengenai kurikulum 1947. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai kurikulum yang pertama berkembang di Indonesia. Yang pertama yaitu kurikulum tahun 1947 atau dikenal dengan Rencana Pelajaran 1947. Pada saat itu, kurikulum pendidikan di Indonesia masih dipengaruhi sistem pendidikan kolonial Belanda dan Jepang, sehingga hanya meneruskan yang pernah digunakan sebelumnya. Rencana Pelajaran tahun 1947 boleh dikatakan sebagai pengganti sistem pendidikan kolonial Belanda, karena suasana kehidupan berbangsa saat itu masih dalam semangat juang merebut kemerdekaan. Maka pendidikan sebagai determinan konformis lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia Indonesia yang merdeka dan berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain di muka bumi ini. Itu kurikulum yang pertama di Indonesia. Selanjutnya kurikulum tahun 1952 kepada kalian. Yang kedua, kurikulum 1992 atau Rencana Pelajaran Terurai 1992. Pada tahun 1992, kurikulum di Indonesia mengalami penyempurnaan. Kurikulum ini lebih merinci setiap mata pelajaran yang kemudian diberi nama Rencana Pelajaran Terurai 1992. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional. Yang paling menonjol dan sekaligus ciri dari kurikulum 1992 ini bahwa setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Silabus mata pelajarannya menunjukkan secara jelas bahwa seorang guru mengajar satu mata pelajaran. Selanjutnya untuk kurikulum tahun 1964 kepada Maulana. Baik, selanjutnya adalah kurikulum 1964. Rencana Pendidikan 1964. Pokok-pokok pikiran kurikulum 1964 yang menjadi ciri dari kurikulum ini adalah bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardana 4, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional atau artistik, kepedean dan jasmani. Ada yang menyebut Pancawardana berfokus pada pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral. Mata pelajaran diklasifikasikan dalam 5 kelompok bidang studi, yaitu moral, kecerdasan, emosional atau artistik, kepedean atau keterampilan, dan jasmania. Pendidikan dasar lebih menekankan pada pengetahuan dan kegiatan fungsional aktif. Selanjutnya untuk kurikulum tahun 1968 pada Mayesta. Baiklah, selanjutnya yaitu kurikulum 1968. Kelahiran kurikulum 1968 bersifat politis, ganti rencana pendidikan 1964 yang
atau PPSI, yang dikenal dengan istilah satuan pelajaran, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasa. Kemudian kurikulum 1984, kurikulum 1975 yang disempurnakan. Kurikulum 1984 mengusulkan proses skill approach meski mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetap penting. Kurikulum ini juga sering disebut kurikulum 1975 yang disempurnakan. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar, dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini juga disebut cara belajar siswa aktif atau CBSA atau Student Active Learning atau SAL. Konsep CBSA yang elok secara teoritis dan bagus hasilnya di sekolah-sekolah yang diuji-cobakan, mengalami banyak deviasi dan reduksi saat diterapkan secara nasional. Sayangnya, banyak sekolah kurang mampu menghasilkan CBSA. Kemudian yang selanjutnya adalah kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Kurikulum 1994 merupakan hasil upaya untuk memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan 1984. Sayangnya, perpaduan antara tujuan dan proses belum berhasil, sehingga banyak titik berdatangan disebabkan oleh beban belajar siswa dinilai terlalu berat, dari muatan nasional sampai muatan lokal. Materi muatan lokal disesuaikan dengan kebutuhan daerah-daerah masing-masing, misalnya bahasa daerah kesenian, keterampilan daerah, dan lain-lain. Baik, selanjutnya itu adalah kurikulum 2004, yaitu KBK kurikulum berbasis kompetensi. Sebagai pengganti kurikulum 1994 adalah kurikulum 2004 yang disebut dengan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Suatu program pendidikan berbasis kompetensi harus mengandung 3 unsur pokok, yaitu pemilihan kompetensi yang sesuai spesifikasi, indikator-indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan. Nah, pencapaian kompetensinya dalam pengembangan pembelajaran. KBK memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, menekankan pada pencapaian kompetensi siswa, baik secara individu maupun klasikal, berorientasi, menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi, sumber belajar bukan hanya guru tapi juga sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif. Lalu untuk penilaiannya menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi. Struktur kompetensi dasar atau KBK ini dirinci dalam komponen aspek, kelas, dan semester. Selanjutnya adalah kurikulum 2006 atau KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Pada kurikulum 2006, pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar, sedangkan sekolah dalam hal ini guru dituntut untuk mampu mengembangkan dalam bentuk silabus dan penilaiannya sesuai dengan kondisi sekolah dan daerahnya. Hasil pengembangan dari semua mata pelajaran dihimpun menjadi sebuah perangkat yang dinamakan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Penyusunannya menjadi tanggung jawab sekolah di bawah binaan dan pemantauan dinas pendidikan daerah dan negara setempat. Yang terakhir adalah kurikulum 2013, yaitu berbasis kompetensi, memfokuskan pada pemerolehan kompetensi-kompetensi tertentu oleh peserta didik. Oleh karena itu, kurikulum ini mencakup sejumlah kompetensi dan seperangkat tujuan pembelajaran yang dinyatakan sedemikian rupa, sehingga pencapaian dapat diamati dalam bentuk perilaku atau perbuatan pedagogik sebagai suatu kriteria keberhasilan.
bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, cakap, kreatif, mandiri, berakhlak mulia, sehat, berilmu dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut, diperlukan alat perantara yaitu kurikulum. Mendikbud Nadiem Makarim mengubah kurikulum 2013 menjadi kurikulum MBKM atau bisa disebut Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Pada tahun 2019, konsep MBKM terdiri dari dua konsep, yaitu Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Merdeka Belajar adalah kebebasan berpikir dan kebebasan inovasi dari INIA 2020, sedangkan Kampus Merdeka adalah lanjutan program Merdeka Belajar untuk pendidikan tinggi. Transformasi pendidikan melalui kebijakan Merdeka Belajar merupakan salah satu langkah untuk mewujudkan SDM unggul Indonesia yang memiliki profil pelajar Pancasila dari Kemdikbud 2021 sejalan dengan World Economic Forum 2016. Pelajar harus memiliki 16 keahlian di abad ke-21. Secara garis besar, 16 keahlian ini terbagi menjadi 3, yaitu literasi, kompetensi, dan kualitas karakter. Selain itu, untuk menghadapi perubahan tersebut, dunia kerja, dunia usaha, dan kemajuan teknologi yang begitu besar, mahasiswa harus dipersiapkan untuk dapat mengikuti perubahan ini. Oleh sebab itu, setiap instansi pendidikan harus mempersiapkan literasi dari dan orientasi terbimbing dalam bidang pendidikan. Dari LES 2019, persiapan perguruan tinggi dapat dilakukan dengan cara merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik secara optimal dan selalu relevan melalui kurikulum MBKM. Oke, untuk materi selanjutnya adalah rasional dan elemen perubahan kurikulum 2015. Materi ini akan disampaikan oleh Wardah. Perubahan kurikulum 2017, rasional perubahan kurikulum 2017. Perubahan kurikulum umum dilakukan karena adanya berbagai tantangan internal, baik tantangan internal maupun tantangan eksternal. Tantangan internal antara lain terkait dengan kondisi pendidikan, dikaitkan dengan tuntutan pendidikan yang mengacu kepada 8 standar nasional pendidikan yang meliputi standar pengelolaan, standar biaya, standar sarana dan prasarana, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar isi, standar proses, standar penilaian, dan yang terakhir standar kompetensi lulusan. Sedangkan tantangan internal lainnya terkait dengan sosial akibat perkembangan penduduk Indonesia dilihat dari pertumbuhan penduduk usia produktif. Masuk terkait mindset. Perubahan mindset. Mindset atau pola pikir adalah asumsi, cara, atau notasi seseorang atau kelompok orang dalam menghargai atau menerima sesuatu hal sehingga diketahuilah mengadopsinya atau menerimanya sebagai suatu pilihan. Fenomena ini kadang-kadang disebut juga sebagai proses mental, pola pikir umum atau paradigma sehingga menjadi dasar pengambilan keputusan. Inti dari fenomena ini ialah dapat menerima sesuatu sebagai sebuah pilihan. Mindset adalah pola pikir yang mempengaruhi pola kerja atau dalam ungkapan lain, mindset adalah sebuah sikap individu di mana sifatnya antara pola pikir atau pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku. Orang yang memiliki hal tersebut maka ia akan memiliki kesadaran atau keikhlasan untuk menerima serta berkemauan untuk memperjuangkannya dalam organisasi disebut dengan istilah budaya kerja.
Lanjut untuk tentang implementasi kurikulum pendidikan oleh model Selanjutnya, berdasarkan Permendikbud Nomor 81 Tahun 2013 tentang implementasi kurikulum 2013, dijelaskan bahwa langkah-langkah pembelajaran dengan menggunakan pendekatan ilmiah ini ada 5. Diawali dengan mengamati, kemudian menanya, mengumpulkan informasi atau mencoba, menalar atau menghubung-hubungkan dan mengkomunikasikan. Mencermati 5 langkah pembelajaran beserta aktivitas pembelajarannya, maka dibutuhkan perubahan mindset dan komitmen kuat dari para pendidik dalam menerapkannya. Merubah kebiasaan mengajar dengan pola lama yang sudah berulang berakar seperti berceramah atau transfer of knowledge kepada pola dan strategi baru yang lebih banyak mengajak siswa mencari tahu sendiri akan sesuatu. Menurut Jamal Ma'ruf Asmani, guru ideal itu adalah guru-guru yang kreatif, tidak pernah merasa cukup dan puas, selalu berupaya mencari yang baru dalam pembelajarannya. Mendikbud dalam pidatonya saat launching kurikulum baru tahun 2013 mengingatkan bahwa dalam penerapan langkah-langkah pembelajaran saintifik ini, guru atau tenaga pendidik harus hati-hati agar membiasakan anak didiknya untuk mengamati, membiasakan untuk bertanya, membiasakan untuk melakukan eksperimen, membiasakan untuk nalar dan mengkomunikasikan. Demikian kutipan dari penjelasan Mendikbud. Hal tersebut dilakukan oleh semua guru, apapun mata pelajarannya. Jelas sekali di sini bahwa Mendikbud ingin memberi stressing kepada para guru agar selalu berhati-hati, jangan sampai lupa bahwa proses pembelajaran pada kurikulum 2013 ini menggunakan 5 langkah pembelajaran. Pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masa depan atau tuntutan kurikulum 2013 hanya akan dapat terwujud apabila terjadi pergeseran mindset atau perubahan pola pikir. Pergeseran itu meliputi proses pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, dari berpusat pada guru menuju berpusat pada siswa. Yang kedua, dari satu arah menuju interaktif. Selanjutnya, dari isolasi menuju lingkungan jejaring. Kemudian dari pasif menuju aktif menyelidiki. Dan yang kelima, dari maya atau abstrak menuju konteks dunia nyata. Yang keenam, dari pembelajaran pribadi menuju pembelajaran berbasis tim. Yang ketujuh, dari luas menuju perilaku khas, memberdayakan kaidah keterikatan. Yang kedelapan, dari stimulasi rasa tunggal menuju stimulasi ke segala penjuru. Yang kesembilan, dari alat tunggal menuju alat multimedia. Yang kesepuluh, dari hubungan satu arah bergeser menuju kooperatif. Dan yang kesebelas, dari produksi massa menuju kebutuhan pelanggan. Yang ke-12, dari usaha sadar tunggal menuju jamak. Yang ke-13, dari satu ilmu pengetahuan bergeser menuju pengetahuan disiplin anak, disiplin jamak. Yang ke-14, dari kontrol terpusat menuju otonomi dan kepercayaan. Yang ke-15, dari pemikiran faktual menuju kritis. Dan yang terakhir, dari penyampaian pengetahuan menuju pertukaran pengetahuan. Baiklah, untuk elemen perubahan kurikulum 2013 akan dijelaskan oleh Clarissa. Baiklah, selanjutnya yaitu elemen perubahan kurikulum 2013. Ternyata dalam kurikulum 2013 hanya ada
lulusan yang dituangkan dalam standar kompetensi lulusan. Dalam penjelasan pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 disebutkan bahwa standar kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik yang harus dipenuhinya atau dicapainya dari satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembang standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan dan standar pembiayaan. A. Dimensi sikap. Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang beriman, berakhlak mulia, berilmu, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam di lingkungan rumah, sekolah, dan tempat bermain. B. Dimensi pengetahuan. Memiliki pengetahuan sosial dan konseptual berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dalam kawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian di lingkungan rumah, sekolah, dan tempat bermain. Yang C yaitu dimensi keterampilan. Memiliki kemampuan sosial dan tindak yang produktif dan kreatif dalam ranah abstrak dan konkret sesuai. Nah, kompetensi inti merupakan terjemahan atau operasionalisasi SKL dalam bentuk kualitas yang harus dimiliki mereka yang telah menyelesaikan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu atau jenjang pendidikan tertentu. Gambaran mengenai kompetensi utama dikelompokkan ke dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan atau afektif, kognitif, dan psikomotor yang harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran. Kompetensi inti harus menggambarkan kualitas yang seimbang antara pencapaian hard skill dan soft skill. Kompetensi inti berfungsi sebagai sosial pengorganisasian atau associative element. Kompetensi dasar sebagai sosial pengorganisasian, kompetensi inti merupakan pengikat untuk organisasi sosial dan organisasi horizontal kompetensi dasar. Organisasi sosial kompetensi dasar adalah keterkaitan antara konten kompetensi dasar kelas atau jenjang pendidikan kelas atau jenjang di atasnya sehingga memenuhi prinsip belajar, yaitu terjadi suatu akumulasi yang berkesinambungan antara konten yang dipelajari siswa. Organisasi horizontal adalah keterkaitan antara konten kompetensi dasar satu mata pelajaran dengan konten kompetensi dasar dari mata pelajaran yang berbeda dalam satu pertemuan mingguan dan kelas yang sama sehingga terjadi proses saling memperkuat. Itulah pemaparan materi di mana materi pertama tadi mengenai kurikulum, lalu ada rasional dan elemen kurikulum tahun 2013. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa kurikulum itu berlaku sesuai dengan keadaan. Jadi jika contohnya seperti pada saat sekarang ini, di mana kita sudah berada pada masa atau pada zaman atau pada era 4.0, itu berarti kurikulum yang digunakan juga harus sesuai dengan zaman tersebut atau pada masa saat ini. Nah, jadi intinya perubahan kurikulum ini berubah berdasarkan daripada saat ini, apa yang perkembangan zaman daripada saat ini. Ada yang ingin menambahkan? Cukup? Baiklah, kalau sudah cukup, kepada teman-teman semuanya terima kasih atas kesempatannya dan kesempatan berwaktunya untuk dapat hadir pada sore hari ini untuk melaksanakan diskusi kita tentang mata kuliah pengembangan kurikulum di sekolah dasar pada materi kurikulum dan rasional serta elemen program kurikulum.